semua, perkenalkan nama saya Anisha Muharani dengan NIM 856341791 dari Universitas Terbuka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan memenuhi tugas praktik mengajar pembelajaran mikro dengan 4 keterampilan. Yang pertama, ada membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, mengelola kelas. Yang ketiga, membimbing diskusi kecil. Yang keempat, mengajar perseorangan dan kelompok kecil. Selamat menonton. Ayo. Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajarnya? Iya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kita berdoa dulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin dulu doanya. Oke, kita kembali lagi ya, berjumpa. Siapa yang nggak masuk ketua kelas? Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih, siapa di sini yang suka main air hujan? Angkat tangannya. Oke, semuanya suka ya kayaknya ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang hujan? Iya, ada lagi? Betul. Iya, betul semua ya. Jadi air hujan itu air. Terus sebelum hujan itu mendung, ada petir, genangan air. Nah, kata Sherly tadi air. Apakah air itu penting di kehidupan kita? Anak-anak, jadi perlu kita ketahui, air itu tidak akan habis-habisnya karena air melalui proses tahapan secara terus-menerus. Nah, di sini ada yang mau tahu nggak gimana sih proses tahapan air itu? Air itu maksudnya berasal dari mana? Terus turunnya hujan itu disebut apa? Di sini ada yang penasaran, coba angkat tangannya. Oke, di sini semangat semuanya untuk belajar ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Ya, kita akan belajar tentang siklus air. Anak-anak, kenapa pembelajaran kali ini sangat penting? Karena biar kalian bisa tahu proses dari perputaran air secara alami. Yang kedua, biar kita bisa sadar bahwa pentingnya air di kehidupan kita sehari-hari. Jadi pembelajaran hari ini Ibu mau kita nonton ya belajarnya, tapi tetap harus menyimak dengan baik. Nah, nanti sebelum nonton, Ibu mau kalian bikin jadi 3 kelompok dulu. Yang di sebelah kanan itu kelompok 1, yang di tengah Ibu kelompok 2, dan yang sebelah kiri Ibu itu kelompok 3 ya anak-anak. Tapi tunggu dulu. Nah, setelah kita menonton, nanti Ibu mau kalian masing-masing kelompok itu tulis di kertas apa yang kalian pahami dari video yang Ibu pasangkan tadi ya. Oke, pinter. Jadi udah di kelompoknya masing-masing ya. Jangan ribut dulu ya. Dengerin Ibu dulu. Sebelum kita menonton, Ibu mau kita nyanyi dulu. Nih, liriknya udah Ibu tulis di papan tulis ya. Boleh dilihat dulu. Jadi liriknya udah Ibu tulis di papan tulis. Ini tuh pakai nada naik delman ya. Udah pada tahu kan itu lagu naik delman? Oh ya, ini liriknya belum selesai sampai habis ya anak-anak. Nanti kita selesaiin sama-sama pas kita udah memahami dari lirik tersebut. Jadi kita harus selesai pembelajaran kali ini. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya siklus air dengan tahapannya. Nah, anak-anak, kita sudah bernyanyi tentang siklus air. Sesuai yang udah Ibu bilang tadi, kita akan menonton. Jadi masing-masing kelompok harus tetap fokus ya tentang materi yang nanti bakal Ibu tunjukin di tontonan tersebut. Lihat betapa indahnya lautan kita. Halo teman-teman, ini petualangan air. Perjalanan seru yang tak pernah berakhir. Semua dimulai dari energi matahari. Panasnya membuat air laut jadi ringan. Tetes naik ke atas langit. Proses ini namanya evaporasi. Di atas, tetes berkumpul dengan teman-teman. Mereka membentuk awan. Ini kondensasi. Awan ini memulai perjalanannya. Saat mengumpulkan lebih banyak uap air, ia tumbuh semakin besar dan Awan menjadi semakin berat dan dingin. Tetes sudah siap untuk turun kembali. Lalu, tetes jatuh sebagai hujan. Membasahi bumi dan semua isinya. Anak-anak, kita
sudah sama-sama menonton video yang udah Ibu tanyakan tadi. Jadi di sini Ibu mau kalian tulis apa yang kalian pahami dari video tersebut. Ibu mau kalian tulis ya di kertas masing-masing kelompoknya. Boleh kalian berdiskusi dari sekarang. Nah, nanti seikat kertas ini ya masing-masing kelompok bakal dapat satu ya. Oke? Udah selesai anak diskusinya? Ada yang kesusahan? Kelompok 1 gimana? Kelompok 1 apa kendalanya? Aman. Kelompok 2? Aman juga, alhamdulillah. Oh ya, iya betul, presipitasi namanya ya. Kelompok 3 gimana? Oke. Yuk, sisa waktunya tinggal 5 menit lagi. Ibu mau kelompok 2 dulu ya yang tampil ya. Kelompok 2 silahkan maju. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari video yang sudah kita tonton bersama-sama tadi tentang siklus air. Jadi kami dari kelompok 2 sudah sepakat bahwa siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dengan tahapan evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Kami juga tadi sudah berdiskusi akan menyusun puzzle ini. Jadi yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan. Lalu pembentukan awan disebut dengan kondensasi. Lalu yang terakhir presipitasi yaitu hujan. Sekian dari kelompok kami. Alhamdulillah ya, Ibu senang sekali kalian sudah bisa memahami tentang siklus air dan beberapa dari tahapannya. Siklus air tadi adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Yang ketiga yaitu disebut presipitasi. Apa tadi, Liana? Presipitasi? Iya, betul. Nah, ada jawaban yang lain? Iya, betul juga. Jadi presipitasi itu adalah awan yang kita sebut kondensasi itu tadi, dia mulai jenuh. Titik-titik air yang ada di awan tersebut udah padat, jadi dia akan mengeluarkan hujan. Itu yang kita sebut hujan, anak-anak. Nah, hujan tersebut turun ke permukaan bumi lagi. Itulah yang dinamakan siklus air. Proses perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan pertama tadi ada evaporasi. Jadi apa tadi, Riani, evaporasi? Iya, betul sekali. Jadi evaporasi adalah proses penguapan dari air laut, air sungai, air danau yang naik ke atmosfer yang disebut evaporasi. Karena ada bantuan dari sinar matahari. Pinter. Nah, Bu, apakah kain yang kita jemur di pagi hari lalu di siang hari itu mengering adalah salah satu dari proses evaporasi? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, silakan Yupita. Iya, betul. Jadi, kain yang kita jemur lalu di siang hari itu mengering adalah salah satu proses dari evaporasi juga ya. Nah, tidak hanya dari air laut, air sungai, dan air danau. Jadi penguapan juga bisa terjadi pada tumbuhan anak-anak yang disebut. Siapa yang bisa jawab? Yang disebut apa, anak-anak? Proses penguapan dari tumbuhan. Siapa yang bisa jawab tadi? Ya, silakan. Sherly. Transpirasi, pintar. Jadi proses penguapan pada tumbuhan itu disebut transpirasi. Sama ya prosesnya. Jadi air yang terdapat di tumbuhan itu. Nah, ketika kita menyiram tanaman di pagi hari lalu siang harinya air pada tanaman itu mengering, itulah yang dinamakan transpirasi. Lalu yang kedua itu ada kondensasi. Nah, setelah terjadinya proses penguapan itu air, titik-titik uap air yang naik ke atmosfer itu membentuk sebuah awan. Sebuah awan yang sering kita lihat di atas langit. Itu dinamakan kondensasi, anak-anak. Ada yang bisa memberikan contoh proses kondensasi pada kehidupan sehari-hari? Ayo angkat tangannya. Iya, Sherly? Iya, betul. Embun di pagi hari juga bisa, ya betul sekali, Sherly. Nah, selain embun di pagi hari, proses kondensasi ini juga bisa terjadi pada saat kita memasak air, lalu air itu terjadilah penguapan dan itu ada embun-embunnya di panci yang kita panasin tadi. Itulah yang disebut kondensasi. Nah, lalu yang ketiga yaitu disebut presipitasi. Apa tadi, Liana? Presipitasi? Iya, betul. Nah, ada jawaban yang lain?
Iya, betul juga. Jadi presipitasi itu adalah awan yang kita sebut kondensasi itu tadi, dia mulai jenuh. Titik-titik air yang ada di awan tersebut udah padat, jadi dia akan mengeluarkan hujan. Itu yang kita sebut hujan, anak-anak. Nah, hujan tersebut turun ke permukaan bumi lagi. Itulah yang dinamakan siklus air. Proses perputaran air dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi ya. Nah, sebelum ibu mau menyudahi dan menutup pembelajaran, ibu mau kita melanjutkan lagu kita tadi. Pasti udah pada lupa kan ya? Oh enggak lupa ya. Nyanyi ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Merasap ke tanah, itu presipitasi. Tepal untuk kita semua. Kita sudah mempelajari tentang siklus air hari ini. Ibu sangat senang mengajar di kelas kalian karena kalian pada semangat belajarnya. Belum mengakhiri pembelajaran, ibu mau nanya dulu nih. Tadi apa tahapan pertama dari siklus air, Sherly? Iya betul, evaporasi. Lalu setelah proses evaporasi, apa tadi Liana? Kondensasi, betul. Lalu air jatuh ke bumi, apa tadi? Presipitasi, pinter. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ibu mau Riani yang memberi kesimpulan pembelajaran ini. Tadi apa Riani? Ya silahkan. Iya, betul sekali anak-anak. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah tentang siklus air. Siklus air itu adalah proses perputaran air secara terus-menerus, lalu terjadinya penguapan ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Lalu ada 4 tahapannya tadi, ada evaporasi, kondensasi, transpirasi, dan infiltrasi. Jadi air itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi perlu kita menjaga kebersihan dari air dengan cara menanam pohon, reboisasi ya, terus tidak membuang sampah sembarangan. Oke anak-anak, setuju? Sebagai tugas akhirnya, ibu mau kalian menggambar tentang tahapan proses dari siklus air tadi. Gambarnya sederhana aja di buku ya. Tadi kan kita sudah, anak-anak kalian sudah mencatat tadi ya. Nah, di baliknya ibu mau kalian menggambar sederhana aja tentang proses tahapan siklus air. Ada mataharinya, terus di bawahnya ada air. Terserah kalian mau ada air sungai atau air laut atau air danau, terserah. Lalu setelah evaporasi itu kondensasi, kalian menggambar awannya. Ditulis ya keterangannya, itu proses apa saja. Oke? Nah, ya Sherly? Ya, boleh diwarnai nanti ya. Ya, oke. Alhamdulillah, oke ya, ibu mengakhiri dulu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak untuk fokusnya, untuk semangatnya hari ini. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.